Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel It's Humairah Tuzaraah. Nah, kali ini aku bakal ngajak teman-teman untuk sama-sama belajar mengenai materi permasalahan sosial. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan untuk dapat menjelaskan permasalahan sosial dan juga dampak yang diakibatkan dari permasalahan sosial tersebut. Nah, langsung aja disimak ya teman-teman. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Humairah Tuzaraah, NIM A1D1190029. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai permasalahan sosial. Nah, sebenarnya apa sih permasalahan sosial itu? Permasalahan sosial adalah sebuah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat yang tidak menginginkan permasalahan sosial sepakat untuk melakukan tindakan sehingga permasalahan sosial tersebut dapat diatasi. Nah teman-teman, perlu kita ketahui permasalahan sosial ini terjadi karena adanya interaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu interaksi antar individu, antar kelompok, maupun individu dengan kelompok. Perlu kita ketahui juga bahwa permasalahan sosial ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor ekonomi. Contohnya, kemiskinan dan pengangguran serta lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor biologis. Contohnya, kekurangan gizi, penularan penyakit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah faktor budaya. Contohnya adalah kenakalan remaja dan lain sebagainya. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu faktor psikologis, yaitu kontrol terhadap emosi. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi yaitu permasalahan daerah. Salah satu kebiasaan tidak terpuji yaitu membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang sampah permen di ruang kelas, di halaman sekolah, dan juga selokan dekat sekolah. Nah, seharusnya sebagai warga sekolah harus mampu menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap bersih. Karena jika lingkungannya bersih, maka kita pun belajar di dalamnya akan terasa nyaman. Tidak hanya sampah yang ada di sekolah saja, akan tetapi sampah pasar, sampah toko, sampah pabrik atau limbahnya itu merupakan permasalahan sosial. Apabila sampah yang dibuang berserakan yang ada di pinggir jalan sehingga dapat membuat jalan lebih sempit dan juga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Hal ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka dari itu, kita harus dapat membuang sampah pada tempatnya sehingga lingkungan kita menjadi bersih. Yang selanjutnya yaitu kali bersih. Kali kadang-kadang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga masyarakat. Bahkan ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya ke dalam sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Sehingga pada musim penghujan, kali tersebut akan meluap sehingga menyebabkan banjir. Yang selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran merupakan permasalahan sosial yang paling sering dialami oleh setiap negara. Pengangguran ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar ini sering sekali kita jumpai di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan juga kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar ini milik para pedagang kaki lima. Yang selanjutnya adalah putus sekolah. Anak yang putus sekolah pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang lebih
Orang yang tidak memiliki keterampilan kerja akan berpenghasilan sedikit dan menyebabkan kemiskinan. Nah, putus sekolah ini akan menyebabkan kebodohan dan juga kemiskinan. Yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Dampak kenakalan remaja sangat beragam. Banyak yang terserang penyakit HIV dan AIDS karena melakukan pergaulan bebas dan juga mengkonsumsi narkoba. Ada juga yang sering berurusan dengan polisi karena sering melakukan mabuk-mabukan, balap liar, kebut-kebutan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan keresahan bagi warga masyarakat dan jika ini berkelanjutan maka dapat merusak generasi penerus bangsa ke depannya. Selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas ini terjadi saat jam berangkat sekolah ataupun jam kerja kantor. Nah, tidak hanya itu, saat hari-hari raya keagamaan juga bisa menyebabkan kemacetan karena banyaknya pemudik yang pulang kampung. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya adalah dampak permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang ada menyebabkan berbagai dampak kesehatan, ketentraman, ketertiban bagi warga masyarakat. Nah, pada umumnya permasalahan sosial ini bersifat negatif. Nah, teman-teman, kita di sini akan membahas dampak permasalahan sosial dari materi yang sudah kita bahas tadi. Nah, yang pertama adalah sampah. Sampah yang bertumpuk sehingga membusuk dan menyebabkan bau tak sedap. Nah, sampah yang membusuk dan menyebabkan bau tak sedap ini dapat mengakibatkan gangguan pernapasan dan lalat yang bersarang menyebabkan sakit perut. Dampak permasalahan sosial yang selanjutnya yaitu pengangguran. Orang pengangguran akan hidup sebagai gelandangan dan ada juga yang meminta-minta. Kalau dalam keadaan terpaksa, ada juga yang berani berbuat kejahatan seperti mencopet, menjamret, merampok, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar yang ada di trotoar selain mengganggu pejalan kaki juga mengurangi ketertiban dan keindahan lingkungan. Yang selanjutnya adalah putus sekolah. Anak yang putus sekolah pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang lebih. Orang yang tidak memiliki keterampilan kerja akan berpenghasilan sedikit dan menyebabkan kemiskinan. Nah, putus sekolah ini akan menyebabkan kebodohan dan juga kemiskinan. Yang selanjutnya adalah kenakalan remaja. Dampak kenakalan remaja sangat beragam. Banyak yang terserang penyakit HIV dan AIDS karena melakukan pergaulan bebas dan juga mengkonsumsi narkoba. Ada juga yang sering berurusan dengan polisi karena sering melakukan mabuk-mabukan, balap liar, kebut-kebutan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan keresahan bagi warga masyarakat dan jika ini berkelanjutan maka dapat merusak generasi penerus bangsa ke depannya. Yang selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Dampak dari kemacetan lalu lintas ini yang pertama adalah terhambatnya perjalanan atau pengiriman distribusi barang kebutuhan, anak-anak sekolah dapat terlambat ke sekolah, karyawan kantor terlambat ke kantor, dan lain sebagainya. Keterlambatan barang distribusi ini dapat menyebabkan harga barang menjadi mahal. Yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan atau ketidaksamaan kehidupan di masyarakat. Misalnya, kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan sosial teknologi. Nah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Di sekitar kita terdapat warga masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang bermacam-macam. Contohnya, ada yang tidak tamat SD, ada juga yang tamat SD, ada yang tidak lulus SMP, dan ada juga yang lulus SMP dan lain sebagainya.
Masing-masing warga masyarakat memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Kesenjangan sosial ekonomi tampak pada cara pemenuhan kebutuhan. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula penghasilan yang didapatkan. Contohnya adalah seorang lulusan SMK yang bekerja di pakaian jadi yang hanya mendapatkan gaji UMR sebesar 650.000. Berbeda dengan orang yang lulus perguruan tinggi yang bekerja di staf administrasi yang mendapatkan penghasilan 1.500.000 per bulan. Tidak semua manusia mencari penghasilan dengan cara yang baik dan halal. Ada pula orang yang mencari penghasilan dengan cara yang kurang baik, seperti mencuri, mencopet, menjamret, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial teknologi. Penghasilan setiap keluarga di lingkungan masyarakat sangat berbeda. Ada yang berpenghasilan tinggi dan ada juga yang berpenghasilan rendah. Besar kecilnya penghasilan berpengaruh terhadap kesenjangan sosial teknologi. Contohnya karyawan kantor jika ingin pergi kemana-mana menggunakan mobil atau motor, memasak menggunakan magicom, dan mencuci menggunakan mesin cuci. Hal ini sangat berbeda dengan orang yang bekerja sebagai kuli bangunan yang berpenghasilan kecil. Ia jika ingin pergi kemana-mana hanya bisa menggunakan sepeda, dan jika ingin memasak, dia menggunakan kayu bakar. Hal ini tampak jelas bahwa penghasilan berpengaruh terhadap sosial teknologi pada lingkungan masyarakat. Nah teman-teman, inti dari materi kali ini yaitu permasalahan sosial dapat ditanggulangi apabila kita berusaha, kita bersama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap lestari. Untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada, kita harus belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh untuk dapat menggapai cita-cita kita. Teman-teman, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.